Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Hari ini kita akan belajar tentang kala futur dalam bahasa Perancis. Setelah pembahasan beberapa minggu lalu tentang futur proche, pembahasan hari ini akan khusus pada penggunaan kala futur simple dan futur antérieur. Buat kamu yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, ayo dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan. Dan mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Berbeda dengan kala sebelumnya, penggunaan futur proche hanya menjelaskan kegiatan yang akan terjadi dalam kurun waktu yang cukup dekat, seperti demain, le lendemain, la semaine prochaine, dan yang lain sebagainya. Untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Je vais manger. Aku akan makan. Je vais chez mon oncle la semaine prochaine. Aku akan ke rumah pamanku minggu depan. Demain soir, nous allons voir un film au cinéma. Besok sore, aku akan nonton film di bioskop. Nah, futur simple berbeda dengan futur proche. Karena futur simple digunakan untuk menceritakan hal yang akan dilakukan di masa depan dalam kurun waktu yang cukup lama. Misalnya, j'irai en France en 2023. Aku akan pergi ke Prancis tahun 2023. Namun kadang, futur simple juga digunakan untuk menerangkan sesuatu yang belum pasti di masa mendatang. Misalnya, je visiterai cet endroit touristique. Aku akan mengunjungi tempat wisata ini. Namun, pembicara tidak tahu kapan ia akan mengunjungi tempat ini secara pasti, entah itu tahun depan atau sebagainya. Tidak sulit untuk membuat kalimat yang mengandung futur simple karena sebagian besar verba menggunakan sufiks yang sama. Maka dari itu, konjugasi akan sangat mudah dengan menggunakan formula berikut ini. Misalnya dengan verba regarder atau menonton, maka ia akan menjadi je regarderai, tu regarderas, il regardera, nous regarderons, vous regarderez, elles regarderont. Mudah bukan? Kita hanya perlu menggunakan infinitif ditambah dengan akhiran futur simple yang disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Contoh lain dengan verba finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, elles finiront. Jadi, akhirnya akan selalu seperti itu. Namun perlu diingat bahwa bahasa selalu memiliki pengecualian, sebagaimana verba irregular. Perhatikan kasus khusus berikut ini dengan menggunakan verba être. Maka ia akan menjadi je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Dengan verba avoir, dia akan menjadi j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront. Tapi kalian tidak perlu ambil pusing pada bentuk-bentuk irregular ini, karena kalian hanya perlu mengingat bentuk pertamanya saja, lalu tambahkan akhiran futur simple. Mudah bukan? Yuk kita lanjut. Nah, pengecualian lainnya adalah ketika kalian menemukan verba dengan akhiran re seperti dire, kalian bisa hapus akhiran e, kemudian kalian bisa menambahkan akhiran dari futur simple. Maka konjugasi akan menjadi seperti ini. Je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, elles diront. Selebihnya, kita juga bisa menambahkan kata-kata seperti quand, lorsque, dès que, dan yang lain sebagainya sebagai penanda waktu. Misalnya, quand je serai grand,
Je serai président. Ketika aku besar nanti, aku ingin menjadi presiden. Nah, berikut ini adalah contoh kecil bagaimana futur simple digunakan. J'imagine que je voyagerai à l'Europe toute seule. À la première visite, je visiterai l'Italie et goûterai les nourritures typiques italiennes. Et après, je continuerai vers la France pour une semaine, puis mon voyage terminera en Espagne. Selanjutnya, kita akan membahas tentang futur antérieur. Kala ini menjelaskan sesuatu yang akan diselesaikan di masa depan. Formulanya adalah subjek ditambah auxiliary, avoir atau être yang sudah dikonjugasikan ke dalam bentuk futur simple. Kemudian ditambah dengan partisipasi. Masih ingat kan konjugasi avoir dan être dalam futur simple? Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja. Je serai arrivé. Aku sudah pasti akan datang. Il aura mangé quand tu partiras. Dia sudah pasti akan makan ketika kamu pergi. Jadi, hanya itu aja fungsi dari kala ini. Pembicara menjelaskan sesuatu yang sudah pasti akan diselesaikan. Untuk memastikan lebih lanjut, perhatikan contoh berikut ini. Quand elle sera arrivée, nous irons au supermarché. Ketika dia sudah sampai, kami akan ke swalayan. Namun perlu diingat, jangan lupa untuk menambahkan accord bila menggunakan auxiliar être. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Jangan lupa untuk subscribe dan share supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.